Kita menuju ke informasi menarik lainnya. Berwisata ke Candi Borobudur, Jawa Tengah, jangan lupa untuk mampir ke objek wisata Gubuk Kopi Borobudur di Desa Sendaren, Desa Karangrejo. Di Gubuk Kopi Borobudur dapat melihat proses dari pembuatan gula merah Jawa, minum kopi dan juga membeli produk olahan milik pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM lokal. Dan saudara, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Halo Kak. Halo Mas, ini aku tuh lagi cari sentra gula Jawa di Magelang, di mana ya Mas? Tahu nggak? Kebetulan tahu kami di area Borobudur di sini, karena itu sentra gula Jawa, air nira kelapa itu, dan untuk wisata juga. Oh oke. Mas bisa antar saya nggak? Oh bisa. Bisa ya? Bisa. Oh ya, udah dengan Mas siapa? Saya dengan Jamil. Mas Jamil Andin. Dari Borobudur Trip, dari Wah, kita juga. pas banget. Oke. Kalau gitu bisa antar saya ke sana ya? Boleh. Oke, Mas Jamil, kita naik ini nih. Naik ini, boleh. Mantap. Ini kendaraan wisata yang ada di Borobudur. Oke, Mas Jamil. Wah, pas Silakan. banget ya. Oke, siap. Siap. Oke, kita sampai. Wah, ini dia sentra gula Jawa ya. Pembuatan gula Jawa pernah ditekuni banyak masyarakat di kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Namun, jumlah produsen gula yang terbuat dari nira kelapa kemudian mengalami penyusutan. Melalui sinergi dengan aktivitas wisata muncul upaya untuk menjaga agar produksi gula Jawa di Borobudur tetap dapat bertahan. Pengelola Gula Jawa Borobudur, Agus Prayitno, mengatakan ada beberapa proses dalam pembuatan gula Jawa kelapa, di antara yang memerlukan nira kelapa sebagai bahan baku gula Jawa kelapa. Sedikit pemahaman saja untuk beberapa olahan gula merah itu kan sifatnya umum, bisa dari kelapa, bisa dari pohon aren, bisa dari pohon lontar. Tapi untuk wilayah supportnya di Borobudur itu kan cuma pohon kelapa. Jadi mau tidak mau petani kita nyadapnya dari pohon kelapa, Kak. Dan kegiatannya, aktivitas itu di pagi hari jam 7 pagi sama jam 4 sore nanti. Dan kegiatannya jam 7 manjat, nyadap. Itu yang dihasilkan untuk bahan dasar gula itu yang sering dibilang nira atau legen, itu juga boleh. Itu yang disadap dari kembang kelapanya yang kita potong. Nanti untuk alat tampung kita ada yang menggunakan bambu, ada yang lain, itu juga bisa. Itu untuk pemasangan di pagi, itu pengambilannya di sore hari. Untuk sore hari ngambil, masang kembali untuk diambil besok paginya. Dan untuk hasil itu karena satu pohon kelapa itu kurang lebih menghasilkan kurang lebih 1 liter ya. Untuk cairan niranya itu kita satu petani itu rata-rata standar manjat itu 10 pohon supaya menghasilkan kurang lebih 10 liter cairan nira untuk sekali proses. Harapan kami supaya tidak nanggung untuk proses masaknya. Dari tahap pertama untuk proses masak itu dengan api kecil itu kurang lebih selama 2 jam. Setelah perubahan warna baru kita pindah dengan api besar. Dan nanti harus diaduk, Mbak. Tapi kalau sudah mendidih, sudah pembuihan, itu selama 1 jam kurang lebihnya untuk bikin karamelisasinya. Aktivitas membuat gula Jawa itu menjadi salah satu daya tarik utama di Gubuk Kopi Borobudur. Karena para tamu yang datang ke Gubuk Kopi Borobudur dapat mencoba mengaduk nira kelapa tersebut. Agus menjelaskan, Gubuk Kopi Borobudur berdiri pada tahun 2017. Mulanya, tempat ini hanya menyajikan teh dan kopi Robusta tubruk khas Magelang dengan pemanis gula Jawa. Gula Jawa ini disajikan dalam bentuk irisan kecil yang terpisah dengan teh dan kopi.
Jadi untuk di wilayah kami, untuk para petaninya itu ada pendamping desa juga tentunya. Di situ kita diajarin dari pendamping desa tersebut untuk membuat gula yang kita mix sama jahe. Ada lagi yang bikin serbuk, karena sekarang banyak beredar di kafe-kafe itu ya, baruin kopi pakai gula serbuk istilahnya. Serbuk yang dari Jawa, entah aren, entah lontar, kan seperti itu. Dan ada lagi gula yang itu sebetulnya makanan jadul sih, untuk gula kacang, ampyang, atau nogat, atau nama lain itu kalua itu atau apa itu sebetulnya makanan zaman dulu yang kita datangkan kembali atau kita munculkan kembali untuk namanya gula kacang tersebut. Jadi untuk kegiatan kami ini di Desa Karangrejo ya, dan lebaknya di lebak barat Candi Borobudur 2 kilo kurang lebihnya. Nah, di situ pemerintah desa itu sangat support sekali. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu sangat support sekali untuk istilahnya kita menjaga potensi, yaitu para petani gulanya, dan mempertahankan tradisi dan menciptakan lapangan kerja untuk support kegiatan pariwisata di sekitar Borobudur. Kami terima kasih juga untuk pemerintah luar biasa, untuk pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu support ke kita untuk istilahnya mempelajari lah istilahnya pengembangannya, entah itu promosinya seperti itu, Kak. Seiring berjalannya waktu, banyak tamu gubuk kopi Borobudur yang bertanya mengenai cara pembuatan gula Jawa yang berbahan nira kelapa itu. Pertanyaan inilah yang mendorong Agus untuk membuat aktivitas mengenalkan proses pembuatan gula Jawa kepada para wisatawan. Aktivitas ini diharapkan dapat melestarikan tradisi membuat gula Jawa yang dulu ditekuni oleh banyak warga di kawasan Borobudur. Nah, ini dia hasil dari pengolahan tadi yang dihasilkan dari cairan nira kelapa ya. Ini hasilnya, dan ada beberapa bisa dijadikan untuk kopi, terus ada campuran jahenya dan lain-lain. Ini paling pas minum sama teh, ya kan Mas Agus, teh atau kopi. Saya mau coba minum bareng teh tawar. Kita coba. Minum, gulanya dikeletus. Ini gulanya. Cemilin. Tidak rasanya. Rasa gulanya juga beda dari rasa gula yang lain ya? Otomatis. Karena di Borobudur itu beda tanahnya, itu pengaruh dari faktor tanah juga. Wah, ini enak banget. Teh tawar panas terus campur gula Jawa. Kelapa. Kita minum lagi pemirsa. Boleh. Lagi. Putus.